memang tidak ada larangan bila harus menikah lebih dari satu dalam waktu-waktu gitu ya, boleh, batasnya sampai 4 gitu, 4 ya, dan itu semua harus dinikahi secara sah ya. Kalau di undang-undang kita sebenarnya memperbolehkan, misalnya seorang laki-laki punya 4 buku nikah boleh gitu ya kan, ini ada 4 ya. Jadi semuanya harus sah gitu, harus sah. Jadi punya 4 buku nikah bisa. Nah ini yang pertama harus diterima, tidak boleh ditolak, karena landasannya begini, kalau kita menolak satu hukum Al-Quran, satu ayat Al-Quran, maka kita otomatis menolak seluruh Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mengudara dalam podcast Diktum Dialektika Hukum bersama saya Widya Putri yang lagi-lagi akan menemani teman-teman semua selama beberapa waktu ke depan. Sebelumnya apa kabar nih teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Di episode 10 hari ini kita akan membahas topik tentang perkawinan dalam segi hukum Islam. Perkawinan ini sendiri merupakan perjanjian yang suci dan sakral antara suami dan istri berdasarkan hukum agama untuk menciptakan satu niat, satu tujuan, satu hak, satu kewajiban, dan juga satu perasaan. Nah, untuk membahas lebih rinci mengenai hal ini, langsung saja kita berbincang dengan ahlinya. Beliau adalah salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Ibu Prahasti Suyaman MAG. Selamat datang Ibu. Ya, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Widi gimana? Alhamdulillah Ibu. Jika membahas tentang perkawinan dalam segi hukum Islam itu bagaimana Bu? Bisa dijelaskan? Membahas perkawinan dari segi hukum Islam. Iya betul Ibu. Di dalam hukum Islam, perkawinan itu adalah seperti tadi disebutkan sama Widya ya, itu adalah suatu ikatan yang kuat. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu disebutnya mitsaqon ghalidho ya, jadi ikatan yang kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga. Kita sering bilang kalau di dalam membentuk keluarga itu ada kata sakinah, mawadah, warahmah ya. Nah ini yang diharapkan dari perkawinan itu adalah nanti kita hidup sakinah, kita hidup tenang, mawadah, penuh rasa sayang dan rahmah ya, penuh rasa cinta dan penuh rasa sayang gitu. Kenapa harus menikah? Memang itu adalah suatu sunatullah yang sudah Allah berikan kepada manusia. Di dalam diri manusia sendiri Allah memberikan ada gorizah ya. Itu gorizah itu adalah naluri untuk mempertahankan keturunan dan kasih sayang. Namanya gorizah nau gitu. Jadi mengapa menikah dalam hukum Islam? Karena memang dari Allahnya sendiri manusia itu diciptakannya kan berpasangan. Nah, bagaimana supaya berpasangannya ini legal? Harus lewat perkawinan. Gitu. Untuk apa? Untuk membentuk keluarga nantinya kita akan punya keturunan yang sah. Gitu. Itu dari segi hukum Islam sih perkawinan itu lebih kurang lah seperti itu ya Widya. Iya baik Ibu. Kalau sebelum pernikahan sendiri kan ada hal-hal yang harus dipersiapkan Ibu ya. Untuk rukun dan syarat sah perkawinan ini sendiri itu bagaimana Bu? Rukun dan syarat, ada yang memisahkan, ada yang disatukan aja nih antara rukun dan syarat sah nikah. Yang pertama tentunya ya ada calonnya ya. Calonnya yang laki-laki dan calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan itu harus ada banget ya, itu wajib. Yang kedua adanya juga wali. Nah ini wali untuk perempuan ya, wali untuk perempuan. Tapi kalau misalnya Widya nih mau menikah nih mesti ada walinya. Tapi kalau misalnya anak laki-laki ya tidak perlu membawa wali gitu ya. Kalau perempuan harus. Kemudian selain itu apalagi ada saksi. Nah ini saksi penting ya, karena nanti kalau ada pernikahan tidak ada saksi dia nggak punya kekuatan hukum gitu ya. Saksi. Kemudian ada juga ijab qabul. Nah ijab itu penyerahan, qabul itu penerimaan. Jadi kalau misalnya dalam prakteknya ijab qabul ini ijabnya disampaikan oleh wali pihak perempuan ya, kemudian qabulnya itu adalah yang menjawab dari pihak laki-laki. Kemudian
ada mahar. Ya, mahar itu yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan, biasanya bentuknya barang. Ya, barang yang berharga gitu untuk sebagai tanda bahwa mereka itu adalah sekarang sudah menikah. Gitu. Itu aja sih sebetulnya ya. Dan tentunya yang menjadi syarat sahnya lagi tentunya adalah satu agama. Nah, ini satu agama. Tidak hanya ada laki-laki, ada perempuan, ada saksi, ada wali, kemudian ada ijab kabul dan juga ada mahar, tapi adalah satu agama. Ini adalah pondasi yang penting yang pertama gitu, yang harus dimiliki oleh calon-calon yang akan melakukan pernikahan. Kita juga sering dengar kan ya Bu, kalau LDR paling jauh itu LDR beda agama. Jadi dalam pandangan Islam sendiri itu tidak boleh ya Bu? Iya. Pernikahan beda agama tidak bisa, tidak karena bisa. Kalau di dalam agama Islam itu tidak bisa menikah beda agama. Nah, ini kemudian diadopsi oleh hukum kita ya, di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Kalau sekarang kan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ya, pengganti Undang-Undang Nomor 1 tersebut. Itu di pasal satunya tentang perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang disahkan menurut agama. Nah, jadi yang di situ penjelasannya adalah agama yang dianutnya adalah agama yang sama. Gitu. Jadi ketentuan Islam mengenai menikah tidak boleh beda agama itu diadopsi oleh undang-undang negara gitu. Karena begini, kalau kita menikahnya beda agama ya, itu akan berpengaruh kepada pendidikan keluarga, pendidikan anak. Nah, sekarang misalnya laki-lakinya muslim, istrinya non muslim. Tugas laki-laki sebagai kepala keluarga, sebagai suami adalah mendidik istri dan mendidik anak. Ya. Dia mau bawa kemana ini? Kalau beda agama pasti akan sulit. Ya? Karena pedomannya juga beda. Pedomannya beda gitu. Jadi bagaimana nanti mau mendidik istri kan udah beda agama. Nanti ke anak betul. bagaimana? Iya. Mau memaksakan ada istri yang beda agama gitu ya. Nah, inilah yang oleh Islam dikhawatirkan itu akan menjadi konflik. Mungkin kita melihat ada contoh orang yang menikah beda agama kelihatan tidak ada konflik. Mungkin di permukaannya aja tidak ada konflik ya, tapi kalau di dalamnya itu pasti ada konflik. Iya betul. Paling tidak ya tadi kebingungan anak, ya mungkin orang ayah ibunya nggak bingung karena masing-masing udah punya pegangan. Tapi anaknya akan bingung, saya mau ikut ayah atau saya mau ikut ibu. Iya. Seperti banyak yang dialami gitu adalah ketika anak masih kecil, kalau hari Minggu ikut ke ibu misal, kalau hari Jumat kan ini anak laki-laki ikut ke ayah gitu. Nah, itu juga kan bingung gitu. Nah, ini yang dihindari ya oleh Islam, sehingga di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah juga dinyatakan bahwa tidak diperbolehkan untuk menikah dengan yang beda agama. Ya, seperti itu Ibu. Kalau Widya pernah baca sih ya Bu, jika ditanya ibadah apa yang paling lama itu, maka jawabannya adalah pernikahan. Yeah. Kenapa bisa demikian Bu? Apakah sedahsyat itu pernikahan? Sedahsyat itu ya. Ibadah yang paling lama adalah menikah. Biasanya orang yang tinggal sekarang gini, anak tinggal dengan orang tua paling lama usia berapa? Misalnya seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki di usia 22 tahun. Iya. Setelah itu dia akan tinggal sama suaminya akan lebih lama daripada dia tinggal bersama-sama dengan orang tuanya. Iya. Nikah kan ada yang namanya nikah perak udah 25 tahun kan gitu ya. Kalau di masyarakat kita ada nikah emas, golden gitu udah 50 tahun. Berarti kadang-kadang hidup paling lamanya pun juga bukan dengan orang tua, tapi dengan suaminya, dengan istrinya gitu. Makanya kan di dalam rumah tangga itu ada ibadahnya itu apa? Ketika suami dan istri bisa saling melaksanakan hak dan kewajiban ya, melaksanakan hak dan kewajiban juga kepada anak, itu adalah ibadah juga. Jadi memang ibadah yang paling lama itu. Bisa menyempurnakan agama juga ya Bu. Nah, menyempurnakan agama dalam hal tidak disebut menyempurnakan setengah agama itu adalah menikah, tidak juga tapi menyempurnakan setengah agama dalam hal perkawinan itu sendiri gitu.
dalam hal jodoh kalau sudah ketemu itu sempurna berarti gitu. Seperti Bagian itu. itunya Iya. ya, bagian yang lainnya masih banyak yang Iya. perlu kita penuhi lagi. Betul, dikaji lebih dalam lagi ya Bu mengenai ini. Kalau untuk pernikahan yang dilarang dalam Islam sendiri itu ada gak sih Bu? Pernikahan yang dilarang Iya. ada ya. Misalnya kalau di dalam surat An-Nisa ayat 23 itu ada rincian siapa-siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Berarti kalau ada rincian yang tidak boleh dinikahi, kalau kita melakukan pernikahan kepada orang-orang ini itu masuk pernikahan yang dilarang. Misalnya menikah dengan ibu, ya, ibu yang mana? Ya ibu yang mana aja yang pernah jadi istri ayah. Karena pada zaman jahiliyah, ya zaman jahiliyah, seorang ibu, gitu misalnya bukan ibu kandung nih, seorang ayah kan bisa punya beberapa orang istri. Nah, ketika si ayah meninggal, maka si istri yang bukan ibu kandungnya itu bisa dinikahi oleh anaknya, gitu, diwariskan, jadi bisa jadi dinikahi. Iya. Makanya dalam Al-Quran, hurimat ummahatukum, ya, diharamkan untuk menikah dengan ibu-ibu kamu. Ummahat di situ bukan satu orang, ya kan, ibunya bisa banyak, ya, maksudnya ada ibu kandung, ada ibu sambung, ada ibu susu, ya, yang menyusui kita. Nah, ibu apalagi? Ada ibu mertua, gitu. Jadi banyak gitu. Ya, Jadi kalau melakukan perkawinan, misalnya tadi ada menantu menikah dengan mertuanya, haram. Tidak sah ya Bu. Tidak sah. Kemudian di ayat itu, di akhir ayat, dan tidak boleh menyatukan dua saudara dalam satu perkawinan. Di dalam Islam tidak melarang poligami, tetapi tidak boleh diharamkan kalau dalam satu perkawinan yang dalam satu waktu menikahi adik kakak secara berbarengan. Misalnya si seorang laki-laki nikah dengan si A punya adik si B. Masih menikah dengan si A, kemudian menikah dengan si B, itu haram. Kemudian haram apalagi? Ya menikah beda agama, itu haram. Kemudian apalagi? Menikah mut'ah, itu juga haram. Mut'ah itu istilahnya kontrak di sini, kan senang-senang, kawin kontrak, ya. Mut'ahnya itu senang-senang, jadi kawinnya untuk senang-senang aja, diberi waktu. Jadi misalnya saya menikahi kamu untuk waktu 1 minggu, gitu. Setelah Lepas itu cerai. ya, otomatis cerai kan. Nah itu juga adalah satu perkawinan yang dilarang. Sempat dibolehkan sebentar saja, setelah itu kemudian dilarang. Jadi kalau ada yang melakukannya, Allah melaknat, gitu. Meskipun katanya, ya, bukan katanya, menurut penelitian masih ada praktek-praktek seperti ini, gitu ya, di masyarakat. Tapi kalau kita melihat ke dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis, itu sudah tidak boleh, sudah dilarang. Itu diantaranya perkawinan yang dilarang oleh Islam. Menyinggung masalah poligami tadi Bu, ini cukup kontroversial juga. Kalau dari menurut hukum Islam, poligami itu diperbolehkan, tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhinya ya Bu, tentu saja. Iya, tidak bisa ditampik bahwa di dalam Al-Quran disebutkan menikah, seorang laki-laki menikah kepada lebih dari satu orang perempuan itu memang boleh, ya. Dan ini harus diterima oleh seluruh umat Islam, mau yang laki-laki mau yang perempuan harus menerima, tidak boleh menolak. Di situ dikatakan bahwa fankihu matobalaku minan nisa masna wasulasa waruba, maka nikahilah perempuan yang kamu sukai, bisa 2, bisa 3, ya, atau 4, ya. Tapi apabila kamu takut, fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka satu aja. Nah, maka satu saja ini itu sebenarnya kalau menurut kajian, pernah kami mengkaji di dalam filsafat hukum perkawinan, bahwa kata fawahidatan di akhir ayat tersebut sebetulnya itu menunjukkan perintah aslinya. Jadi perintah aslinya itu adalah menikah itu cukup 1 kali aja. Tetapi memang tidak ada larangan bila harus menikah lebih dari 1 dalam waktu-waktu, gitu ya. Boleh, batasnya sampai 4 gitu, 4 ya. Dan itu semua harus dinikahi secara sah, ya.
Kalau di undang-undang kita sebenarnya memperbolehkan, misalnya seorang laki-laki punya 4 buku nikah boleh, gitu boleh. ya, karena ini ada 4, Iya, ya. Jadi semuanya harus sah, gitu, harus sah. Jadi punya 4 buku nikah bisa. Nah ini yang pertama harus diterima, tidak boleh ditolak, karena landasannya begini, kalau kita menolak satu hukum Al-Quran, satu ayat Al-Quran, maka kita otomatis menolak seluruh Al-Quran. Jadi pertama harus diterima. Nah, kalau untuk perempuan bagaimana nih? Diterima, harus menerima bahwa ayat Al-Quran mengenai poligami ini ada. Soal bagaimana, apakah dia mampu atau tidak ya menjalankan bila itu terjadi pada dirinya, itu kembali kepada dia sendiri. Misalnya ketika seorang perempuan dipoligami, saya mah kayaknya nggak sanggup gitu kalau harus dipoligami, saya mau memilih bercerai. Tidak ada masalah sebetulnya gitu ya, tapi tidak boleh menolak ayatnya. Jangan sampai keluar kata-kata begini, saya nggak setuju dengan ayat poligami. Nah kalau kita mengatakan tidak setuju, berarti kita menolak Al-Quran keseluruhan. Iya. Masalah tadi bisa menjalankan atau tidak, itu kembali ke pribadi masing-masing. Tapi kalau istrinya tidak mengizinkan, si suami tetap boleh lanjut berpoligami gitu, Bu? Nah sebenarnya ini tidak ada syarat izin dari istri. Ini kalau mau jujur ya, tidak ada syarat harus izin dulu kepada istri. Cuma kalau di negara kita memang di PP 10 itu, kalau saya tidak salah itu ya, maksudnya nanti dikoreksi lah kalau salah penyebutan PP-nya. Memang kalau untuk pegawai negeri sipil ya, itu harus ada izin dari istri secara tertulis ya. Tapi untuk pegawai negeri saja ya. Di luar itu tidak ada. Jadi ya karena kan kita tidak bisa tadi menolak tadi ya. Hanya begini, di dalam namanya rumah tangga itu harus terjalin komunikasi yang baik. Betul, Ibu. Harus terjalin komunikasi yang baik. Meskipun tidak minta izin ya. Kemudian menikah lagi, tetap dikomunikasikan. Mau diizinkan mau tidak ya, harus dikomunikasikan. Karena apa? Karena nanti setelah itunya kita akan punya masalah kalau tidak dikomunikasikan. Misalnya seorang suami menikah dengan seorang perempuan, kemudian dia menikah lagi, tidak diizinkan perempuannya tapi menikah lagi. Oke, nggak ada masalah, tapi dia tidak terus terang. Ketika misalnya si suami ini meninggal dunia, yang akan jadi masalah adalah ketika pembagian waris. Karena yang harus jadi ahli warisnya bukan hanya si istri pertama, tapi juga ada istri yang kedua. Sering terjadi ketika tidak ada keterus-terangan. Ya, ini baru-baru aja terjadi nih dari orang yang saya kenal ya. Iya, Bu. Ketika suaminya meninggal baru-baru ini, beberapa bulan yang lalu, kemudian 2 minggu kemudian ketemu lagi, terus bilang, si bapak teh ternyata punya istri 2, selain saya itu ada istri yang lain. Dia udah tahu kalau suaminya punya istri lain. Yang dia tahu cuma 1 aja. Jadi istrinya si bapak tuh ada 2 orang. Ternyata ketika setelah bapak meninggal, datang lagi 1 orang istri lagi. Jadi ternyata totalnya si bapak tuh punya 3 istri. Nah, kalau istri yang kedua, istri yang pertama tahu. Tapi yang ketiga ini tidak tahu. Nah, ini kan untungnya istrinya paham kepada syariat, jadi dia tidak mempermasalahkan ya ketika itu. Jadi ya nanti kita bagi waris bersama. Jadi dibagi juga ya, Bu. Iya, bagi waris bersama. Ini kalau misalnya akan jadi kekacauan kalau tidak diakui sama atau sama istri yang ke-1, kedua misalnya terjadi konflik, kan itu jadi berabe ya. Makanya ya boleh tidak izin, tetapi komunikasikan, karena sebenarnya kunci dalam perkawinan itu adalah komunikasi. Iya, betul, Ibu. Kalau tidak ada komunikasi bahaya. Iya. Ya, gitu seperti sih. itu, Ibu. Kalau dia lihat di kenyataan dalam masyarakat juga ya, Bu, sebelum menikah tuh suka ada katanya memilih tanggal dan bulan yang pas nih, yang baik untuk menikah. Itu tuh dalam Islam sendiri ada gak sih, Bu, seperti itu? Tidak ada. Kalau di dalam Islam itu nanti kalau kita memilih tanggal dengan punya keyakinan yang lain, misalnya gini, Widya mau menikah, kemudian milih tanggal baik. Biasanya kalau di kebudayaan kita tuh milih tanggal itu dilihat dari tanggal lahir.
Ya, tanggal lahir, bulan lahir. Calon pasangannya tanggal lahirnya, bulan lahirnya apa, tahun lahirnya berapa, kemudian nanti dihitung secara adat, ya ada hitung-hitungannya lah, ilmu falaknya gitu ya. Kemudian nanti ketemulah hari Rabu, misalnya tanggal sekian, jam sekian. Ini baik kalau kita lewat dari yang kita tentukan ini, kita hitung ini, maka kemungkinan perkawinan kita akan buruk. Nah, kalau kita sudah sampai kepada tahap itu, ini kaitannya dengan akidah. Kalau kita melakukan itu berarti kita melakukan suatu perbuatan syirik. Ya, karena kita percaya hasil hitungan kita tadi akan membawa kebaikan kepada perkawinan kita. Nah, itu kalau makanya dalam Islam nggak ada. Kalau misalnya alasannya begini, nyari tanggal itu karena kita mau pakai gedung. Nah, itu beda lagi ya, itu beda lagi. Atau misalnya nyari harinya supaya semua saudara bisa datang, jadi kita nyari harinya hari Sabtu atau hari Ahad gitu. Itu nggak ada hubungannya dengan akidah ya. Maksudnya kalau tadi kan ada hubungannya bahwa kalau kita tidak melaksanakan di tanggal itu jam segitu, maka kemungkinan perkawinan kita akan buruk mulai dari akad sampai selanjutnya. Nah, itu yang tidak boleh ya, Bu. Tidak boleh. Ya, jadi syirik nanti kalau kita pakai hitungan. Karena sebenarnya semua tanggal juga baik ya. Semua tanggal baik, tidak ada tanggal yang tidak baik, tidak ada hari yang tidak baik. Iya gitu. betul, Bu. Ya. Seperti itu. Kalau setelah menikah tuh kan pasti ada kewajiban-kewajiban baru nih yang muncul yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Itu tuh apa saja, Bu, kewajiban yang harus dilakukan? Kewajiban. Kalau kewajiban suami itu adalah setelah menikah ya. Iya. Menafkahi lahir batin gitu ya, kemudian mendidik, ini yang sering dilupakan. Iya. Kalau menafkahi lahir batin mungkin bisa dipenuhi, tapi kewajiban mendidik yang suka lupa. Suami itu wajib mendidik istri, mendidik ke arah kebaikan. Makanya kalau misalnya seorang laki-laki dapat seorang perempuan ya, jodohnya itu perempuannya yang sudah menjalankan agama, itu sudah setengah diangkat kewajibannya gitu kan. Gampang mengarahkannya ya. Nih kalau tidak mendapatkan yang misalnya bukan penjalan agama, itu harus dididik. Nah, ini yang biasanya dilupakan gitu. Jadi pertama itu tadi menafkahi, kemudian mendidik. Tapi dari semua itu fa'athiruna bil ma'ruf, kata Al-Qur'an. Harus dikerjakan dengan cara yang ma'ruf. Ya, menafkahi keluarga dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu baik. Oke, jadi dari mana sumber rezekinya gitu. Kemudian juga mendidik keluarga tadi ya, istri, nanti kalau sudah punya anak juga itu adalah kewajiban laki-laki sebetulnya. Kemudian kalau haknya apa? Ditaati. Jadi kalau hak suami ditaati berarti kewajiban istri adalah taat kepada suami. Tapi dalam hal taat kepada suami ini ada batasannya. Batasannya apa saja, batasannya gitu. Sama seperti pada orang tua. Kalau kepada Allah kita harus taat sepenuhnya. Tapi kalau kepada makhluk, ya makhluk di sini manusia, ada orang tua, ada suami. Apabila orang tua atau suami mengajak kepada arah kemusyrikan, ya membuat akidah kita belok, kita boleh tidak taat. Itu batasannya. Ya kan kadang-kadang ada gini, misalnya perempuan harus menutup aurat. Istrinya udah menutup aurat, kata suaminya dibuka aja deh, kayak nenek-nenek gitu ya. Kalau pakai kerudung nggak pantas kalau jalan sama saya gitu. Nanti dibuka kerudungnya gitu karena taat kepada suami. Nah, itu bentuk taat yang keliru. Jadi karena bisa menolak. Harusnya menolak gitu. Karena di akhirat nanti akan masing-masing. Oh iya. Ya nggak, kemudian karena ini istrinya kemudian yang salahkan suami aja nggak. Tetap aja nanti juga harus bertanggung jawab. Hanya mungkin kepada suaminya akan lebih banyak lagi nih ininya siksanya gitu ya. Tapi semuanya juga dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat di dunia. Tetap gitu. masing-masing ya, Bu. Tetap masing-masing. Karena jadi suka ada terbatas gitu. Katanya dosa istri ditanggung sama suami, itu enggak ya, Bu? Enggak ya. Paling lebih 2 kali lipat aja ke suami, tapi istri tetap berdosa juga gitu. Karena harusnya dia punya kewajiban untuk menolak kalau memang itu mengajak kepada hal-hal yang tidak baik gitu. Tidak semua dosanya ditanggung sama istri gitu ya. Suami atau tidak semua ditanggung
sama ayah juga kan kita ikut melakukan juga dosa tersebut gitu iya, ya. iya. Jadi nanti dosanya saya yang tanggung Nggak bisa ya, Bu. ada sama sekali gitu Iya, ya. iya. Atau misalnya istilah begini, kalau mau dipoligami nanti pintu surga sudah terbuka iya, gitu ya. Itu juga Tidak ada dasarnya, entah dari Tidak mana ada itu dasarnya. ya. Mungkin dari orang-orang yang ingin melakukan poligami supaya diizinkan ya. Jadi bilang jadi kepada ya, Bu. istrinya, kalau Iya. kamu mau dipoligami nanti Pintu surganya pintu terbuka. surganya sudah jelas lah gitu ya. sebenarnya nggak ada ya, Bu. Nggak ada sama sekali ya. Iya, Itu iya. entah dari mana ya. Mungkin ini hanya modusnya bapak-bapak. Bisa jadi ya, Bu. Tadi kewajiban dari suami, dari istri juga mentaati suami. Kalau kayak ada mengurus rumah, kayak bersih-bersih rumah, itu Iya. sebenarnya kewajiban. Nah, ini kalau mengurus rumah tangga ya, bersih-bersih Iya, rumah, iya, kayak tadi gitu kan kan, lebih Bu. spesifik dia bilangnya gitu. Kalau lihat dari ayatnya, dari hadis, sebenarnya itu kewajiban laki-laki juga. Iya. Soalnya Kewajiban laki-laki kadang juga. suka dilimpahin ke istri gitu. Iya, Bu. tetapi kita kalau kultur Indonesia kan memang ketika sudah menikah itu seolah-olah sudah jadi langsung repel aja pada istri gitu ya. Iya, iya. Ya kultur seperti tidak apa-apa ya, tidak baik juga. Nah kalau kita melakukan itu adalah sodakoh. Sodakoh itu artinya berbuat benar. Iya, iya. Kan suami bekerja mencari nafkah. Sebenarnya aslinya tugas tadi di rumah juga adalah tugas suami. Tapi kan ya mungkin tidak bisa realnya dikerjakan semua oleh suami. Iya, Maka dibantulah. Nah, istri itu kan partner ya, partner. Jadi ketika kata suami tolong ya dibantu. Nah, kalau itu dalam perbuatan yang benar, ya Iya. kita ikut aja gitu. Tidak ada masalah sebenarnya. Hanya memang kalau melihat dalil awalnya, memang itu semua tugas suami. Makanya tugas suami itu berat, ya. Jadi Iya, laki-laki sangat itu berat, berat, ya, berat. Karena sampai segitunya gitu tugas itu. Kan dalam Al-Quran ada dikatakan dan beri makanlah istrimu dan beri pakaianlah istrimu. Nah, para imam mazhab itu menerjemahkan itu semua, menafsirkan itu. Kata Imam Syafi'i kalau memberi makan itu bukan istrinya disuruh masak dulu kemudian nanti dia makan. Beri makan yang sudah siap makan, beri pakaian yang sudah siap pakai gitu ya. Jadi enak sekali gitu. Tapi pada kenyataannya kita sulit ya para laki-laki yang mengerjakan itu semua. Walaupun ada ya, ada contoh-contoh yang bisa dipakai seperti itu. Nah, ketika seorang istri kemudian mengerjakan pekerjaan di rumah ya, itu karena atas tadi permintaan suaminya sebagai partner, kita kan partner, saya di luar, bekerja sama ya, bekerja Bu. sama. Nah, itu adalah perbuatan yang baik dari istri pada suami. Iya. Berpahala, insya Allah berpahala gitu. iya. Ya, jadi ya seperti itu. Ini Bu, puncak pertanyaannya mungkin Bu, kriteria memilih pasangan yang baik menurut syariat Islam itu kayak gimana, Bu? Kriteria. Kalau di dalam Islam yang menjadi utama itu adalah akhlak, agama ya, agama dan akhlak gitu. Kan kalau dalam hadis dikatakan perempuan dinikahi karena 4 hal. Pertama karena kecantikannya. Yang kedua linasabiha, karena keturunannya ya, keturunan orang baik-baik ya. Kemudian kenapa itu? Karena juga kekayaannya. Terus yang keempat karena agamanya. Nah, kata di akhir hadis itu kata Nabi, maka pilihlah perempuan ya. Ini juga berlaku kepada perempuan memilih laki-laki ya, memilih calon suami. Maka pilihlah yang baik agamanya. Kecantikan bisa hilang ya, kemudian apalagi nasab tidak menjamin orang itu akan baik secara akhlaknya, keturunan tuh ya, mungkin keturunan darah biru juga nggak jamin orangnya lurus-lurus aja gitu kan. Kemudian juga harta bisa habis ya. Tapi kalau orang yang beragama, berpegang pada agama, punya akhlak yang baik, walaupun misalnya terjadi hal-hal yang mencoba menggoyahkan perkawinan, karena mereka berpegang kepada agama, dia berpegang pada agama, itu perkawinan akan baik-baik saja. Karena kalau yang tadi bisa aja merusak perkawinan, kecantikan. Nah, kalau udah nggak cantik lagi, mungkin sudah nggak suka lagi, udah nggak cinta lagi, ya, ya, Bu? mau cerai gitu kan, Iya, bisa iya. jadi.
Kemudian karena tadi faktor keturunan aja, katanya tidak jaminan ya, keturunan darah biru pun gitu ya, mungkin bisa bercerai. Kemudian juga kekayaan bisa habis. Bisa habis di PHK karena pandemi. Udah mau bercerai aja. Karena kan realnya nih ketika kita sedang masa pandemi ini, justru pengadilan agama banyak didatangi oleh orang-orang yang mau bercerai. Ya. Salah satu alasannya ya karena masalah ekonomi, faktor ekonomi dan mungkin ketidaksabaran untuk menghadapi itu, sehingga mendingan cerai aja. Jadi kalau orang yang berpegang kepada agama, kita milih calon itu ya, calon istri atau calon suami karena agama, insya Allah itu kita bisa bertawakal kan ketika kondisi seperti ini, kita tetap bisa bareng hadapi gitu bersama-sama ya, bisa bersama-sama. Karena ini mah takdir, kan beda cara menghadapinya ya. Jadi kata hadis tersebut, maka pilihlah calon pasangan itu yang baik agamanya. Karena kalau tidak, taribat yadaka bisa hancur gitu kawinan itu kalau kita tidak memilih yang baik agama. Jadi itu sebenarnya yang paling utama dalam Islam itu adalah tadi agamanya. Ya, agama yang jadi pegangan pertama gitu. Jadi kalau kan di dalam Al-Quran dikatakan yang baik berjodohnya dengan yang baik, yang keji dengan yang keji. Yang baik di sini yang menjalankan agama gitu. Tidak soleh ya, kalau soleh kan tingkatannya lebih ini lagi. Tapi baiknya di situ adalah baik dia menjalankan agama. Baik di situ. Jadi kalau yang keji di situ ya nggak suka menjalankan agama lah. Walaupun mengatakan saya beragama tapi banyak melakukan kegiatan dosa misalnya. Ya nanti ketemunya sama yang begitu lagi gitu ya. Jadi yang kita pilih yang baik agamanya. Jadi kita pun pantaskan diri kita untuk memperbaiki diri sendiri dulu ya, nanti Bu. akan berjodoh yang baik dengan yang baik secara agama tadi. Oh iya, seperti itu. Wah, seru sekali Bu pembahasannya. Terakhir mungkin Bu ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk para pendengar terkait perkawinan. Perkawinan itu adalah suatu hal yang tidak bisa dijadikan hal main-main ya. Kita harus serius gitu di dalam menikah. Oleh karena itu dari awal juga harus kita serius ya. Tadi sempat ditanyakan mengenai kriteria calon pasangan, itu calon jodoh itu juga harus kita sikapi dengan benar, yang dipilih yang seperti apa. Kemudian karena kita adalah orang yang beragama dan juga hidup di negara hukum, kita ikuti aturan agama dan negara kita. Jadi setelah perkawinan itu jangan hanya sah secara agama ya, tapi juga harus tercatat di negara. Karena ini banyak jadi masalah juga. Kita bilangnya nikah siri. Nikah siri. Nikah siri itu nikah yang tidak dicatat kalau di negara kita nih. Nikah itu nikah yang tidak dicatat. Nah, kalau tidak ada dalam catatan negara, walaupun ketika ketika melakukan akadnya sah secara agama, tadi kan rukun dan syarat sah nikahnya tercukupi, tapi kalau tidak tercatat, ketika ada masalah dalam perkawinan kita tidak bisa minta tolong kepada negara untuk menguruskannya. Nggak bisa kita ajukan ke pengadilan agama misalnya. Kenapa? Kan nggak ada catatannya. Jadi sebagai seorang warga negara dan juga seorang umat Islam yang baik, ini untuk yang umat Islam ya, selain tadi sah secara agama, harus sah juga tercatat di negara, catatan negara. Jadi ketika ada masalah, kita bisa ngadu ke negara untuk minta bantuan gitu. Dan masalah menikah ini tidak hanya cukup kita tadi melakukan akad nikah kemudian selesai ya. Jadi harus ada kita mendalami juga ilmu tentang perkawinan. Karena sebagai yang mengajar hukum keluarga gitu ya, ini banyak sekali di masyarakat itu laki-laki dan perempuan yang tidak paham ilmu, sehingga ketika terjadi perkawinan, ketika terjadi perceraian, itu banyak yang keluar dari koridor agama. Terutama misalnya tadi contoh yang nikah siri itu, karena tidak tercatat di negara, ketika terjadi perceraian, maka yang akan menjadi korban adalah istri dan anak, ya, istri dan anak. Laki-laki kemudian yang menikah lagi, mengabaikan
istri dan anak ya, mantan istri terutama anaknya, karena anak itu adalah kewajiban suami. Walaupun ayah. sudah bercerai. Walaupun sudah pun, bercerai Bu. itu anak adalah kewajiban ayah, tanggung jawab ayah gitu ya. Jadi banyak di negara kita itu suami-suami yang lalai akan kewajibannya. Setelah bercerai ya bercerai itu udah aja gitu ya. Nah, inilah kenapa di negara kita ini saya apresiasi sangat setuju gitu. Kenapa di negara kita ada catatan nikah, ada buku nikah. Ya paling tidak itu adalah untuk membantu. Untuk membantu. Tetapi dalam buku nikah itu pun harusnya ada pembelajaran lagi. Karena di buku nikah itu sebenarnya ada sesuatu yang jadi alat bantu untuk perempuan bila terjadi sesuatu dalam perkawinan. Kalau di dalam akad nikah biasanya nanti dari petugas KUA akan menyuruh suami untuk menandatangani bagian belakang buku nikah. Itu di situ ada sigot taklik talak. Taklik talak itu adalah talak yang digantung. Apabila terjadi beberapa hal yang tulis di situ, maka si istri bisa mengajukan ke pengadilan agama untuk hakim menjatuhkan talak 1 untuknya. Tapi bukan banyak lagi ya. Hampir 90% mungkin tidak menyadari gunanya tanda tangan di halaman belakang buku nikah. Jadi ketika terjadi masalah dalam perkawinan, bingung. Ini mesti gimana? Kalau ke pengadilan agama kayak gimana? Padahal tinggal bawa buku nikah itu aja, karena tanda tangan suaminya udah ada, gitu ya. Bu. Suami saya sudah melakukan yang ada di poin ini, gitu. Itu bisa diurus, gitu. Nah, itu gunanya kita tadi nikah sah secara hukum agama dan juga tercatat di negara itu seperti itu. Nah, ini yang saya sih sebenarnya yang ingin saya menekankan itulah ya, bahwa harus kita ketahui perihal hukum, baik hukum agama atau hukum yang bersangkut dengan negaranya mengenai perkawinan ini, supaya perempuan itu dia tidak selalu menjadi pihak yang yang terluka aja gitu dari soal perkawinan ini ya. Karena ya rata-rata begitu, bukan berarti laki-laki juga ada jadi korban, tidak ada jadi korban. Seringkali juga ada laki-laki ya, yang lebih berkuasanya perempuannya nih. Tetapi lebih banyak terjadi itu menimpa kaum perempuan dan anak. Jadi kita harus ketahui bagian hukum ini. Tapi mengenai hukum perkawinan itu yang paling baik adalah semua muslim, karena ini kan hukum Islam ya, semua muslim harus paham mengenai hukum perkawinan, hukum keluarga itu sepaham ya, supaya bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana yang diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 tadi yang sudah di awal, sakinah, mawaddah dan rahmah. Iya. Itu barangkali ya. Iya, seperti itu, Bu. Baik, Bu, kesimpulan pada podcast hari ini, jadi manusia itu diciptakan berpasang-pasangan ya, Bu, antara laki-laki dan perempuan, dan untuk melegalkan itu tuh ada perkawinan ya, Bu. Perkawinan sendiri ini sebelum dilakukannya itu kita harus bisa memastikan kalau kita udah bisa memenuhi syarat sah dan rukun perkawinan itu sendiri, seperti itu ya, Bu. Dan untuk kriteria memilih pasangan yang baik itu tadi yang pertama dilihat agamanya. Dan harus bisa dipastikan juga sebelum menikah itu kita harus mengetahui memperdalam ilmu-ilmu tentang perkawinan, tentang hukum keluarga tadi ya, Bu, dan harus bisa memastikan kalau kita tuh bisa memenuhi hukum Islamnya dan menurut hukum negaranya juga ya, Bu, agar lancar ke depannya gitu ya, Bu. Baik, Bu, terima kasih telah bergabung bersama kami hari ini. Sekian untuk episode 10 dari podcast Diktum Dialektika Hukum. Jangan lupa juga untuk kunjungi channel kami, karena selain tayangan ini masih banyak tayangan lain yang pastinya akan menambah wawasan, informasi, dan pengetahuan teman-teman semua, terutama mengenai masalah hukum. Saya Widya Putri bersama narasumber luar biasa saya, Ibu Prahasti Suyaman MAG, pamit undur diri. Tetap produktif dan jaga kesehatan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.